Hai, bertemu kita kembali di episode yang seterusnya, episode keempat Just Talk Ba yang berjudul Mengapa Belajar Sejarah dan Apakah Kepentingan Sejarah dalam Kurikulum Sekolah. Oke, baiklah untuk episode kali ini kita ada Saya Cikgu Nini. Saya Zahida. Saya Olivina. dan saya sendiri sebagai moderator untuk episode ini kali. Oke, tanpa membuang masa kita teruskan ya. Oke, baiklah. Kenapa sejarah wajib lulus dalam SPM ya? Siapa? Bagi kamu dulu yang jawab. Kalau dari saya punya pandangan lah kan POV saya, kenapa sejarah wajib lulus SPM? Saya rasa sebab benda tu kan kita punya sejarah macam mana penubuhan Malaysia ni kan semua. Jadi memang bagi saya memang patut pun pelajar-pelajar diwajibkan untuk lulus sejarah ni supaya macam kita menghargai jasa kita punya pejuang-pejuang begitu dalam sejarah, supaya macam kita tidak lupa dorang punya dorang punya jasa-jasa dorang kasih bangunkan Malaysia apa semua. Jadi sebab itu saya rasa macam memang patutlah kita punya pemimpin wajibkan sejarah ni untuk lulus gitu. Yang lain ada tambahan? Cikgu? Oke, kalau dari pandangan Cikgu, kenapa wajib lulus dalam SPM? Oke, kita bagi contoh lah. Kita anak kepada bapak kita kan. Oke, ini contoh yang lebih dekat. Kalau kita tidak tahu siapa bapak kita punya ibu bapak lah. Jadi bagus ada ibu bapak kan. Ya, Sama betul. juga macam kenapa wajib lulus, kita ini rakyat Malaysia. Kita perlu tahu bagaimana macam adik Izwaida kan dia cakap tadi, perjuangan dalam menempuh untuk mencapai kemerdekaan atau kebebasan. Begitulah. Oke. Nanti tidaklah orang luar kan tanya, kamu orang mana? Saya Malaysian people. Tapi bila tanya pasal sejarah ataupun apa-apa, tidak tahu apa-apa. Aduh, bikin malu. Begitu. Bikin malu. Oke. Sekarang apakah kepentingan sejarah dalam pembentukan pengetahuan umum dan pemahaman budaya? Itu kita ada banyak kayak kau macam sekarang ni pun saya di sini saya Islam cikgu mungkin di sini supaya kau Cina cikgu Cina. Jadi itu sekarang ni pun kita boleh nampak yang sekarang podcast ni pun ada berbagai kaum apa semua. Jadi kalau contoh macam sejarah ada sedikit ada kesukaan kaum itu 16 September tu kan mulai terjadinya enggak sampai sekarang. Memang sampai sekarang enggak tidak akan terjadinya macam sekarang lah kita tak akan mengumpul dengan lain-lain kaum apa semua mesti akan bertuang-tuang begitu. Itulah sudah. Oli kenapa diam-diam? Mesti malu dengan bercakap. Coba. Oke, jadi bagi saya pun setuju dengan apa yang dikatakan sebentar tadi. Kita juga sebagai generasi yang muda pada zaman ini, kita mau tidak mau kita harus tahu pasal sejarah dan untuk pembentukan budaya pun kita kita perlu tahu sebab untuk sejarah nih dia banyak pasal kita punya kaum budaya. Jadi mau tidak mau kita sebagai generasi muda zaman ini kita mesti tahu juga. Ya, betul. Oke, sekarang untuk soalan ini saya ajukan kepada Morila. Oke, mengapa penting bagi murid sekolah belajar sejarah? Apa yang cikgu kami cakap di sekolah, walaupun kita dapat banyak tapi kalau kita gagal dalam subjek sejarah, sama juga kita tidak akan dapat sijil SPM. Cikgu saya pun selalu siap begitu. Betul. Selalu kayak meja. Cikgu itu kan? Iya. Itulah itu. Oke, Cikgu.
Rasa kenapa murid perlu lulus sejarah dalam SPM? Oke, perlu lulus. Sesungguhnya perlu ikut itu standard curriculum kan kalau lulus. Jadi kalau tidak lulus macam sia-sia kita belajar dari prasekolah sampailah tahun 6, sambung lagi tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Lepas tu tup gagal tiada sijil. Begitulah. Betul. Sia-sia. Itu saja. Itu saja. Itu saja dulu. Isa ada tambahan? Ada tambahan kah? Bagi saya lah, kenapa pelajar-pelajar ini diwajibkan lulus sejarah SPM? Sebab kan nanti bayangkan kok sudah di sekolah apa semua, macam yang siapa cakap tadi, Cikgu cakap ya. Saya rasa Cikgu cakap ya, yang pasal bayangkan nanti orang luar tanya, begitu. Nanti orang luar tanya, kok sudah habis sekolah pula, kenapa anda tahu pasal apa sejarah Malaysia? Kan. Jadi memang patut lah untuk lulus SPM. Boleh juga tambah. Boleh juga. Bak pepatah kalau tidak belajar sejarah ni kan kalau macam kenapa tadi pentingnya belajar sejarah ni bak pepatah Spanyol bilang don't let banana for 2 times. Dan Itu sajalah. Oke, jadi apakah manfaat kita pelajari sejarah ini sebenarnya? Misalkan kita kasih wajib lulus. Sebenarnya apa manfaat kita mempelajari sejarah? Itu don't let banana. Banana fruit to time. Itu saja. Ya, saya setuju juga. Oke, apa manfaat dia? Walaupun kita belajar sejarah, tapi sejarah ini kita akan bawa di mana-mana juga sebenarnya. Tapi kepentingan dia kita boleh kenal kita punya warisan sejarah macam tuh. Oke, sekarang macam yang kita tahu kan sejarah ini wajib lulus. Tapi banyak sangat pelajar yang tidak suka belajar sejarah. Saya rasa itu salah satu. Jangan, awas. Sini. Oke, jadi kenapa rasanya murid yang tidak suka belajar sejarah? Oke, so saya pun setuju juga sebelum saya sambung di university, sekarang saya di UMS, saya sambung Electronic Computer Engineering. Memang tidak kaitan dengan sejarah, tapi saya rasa lah kan kenapa tak suka belajar sejarah ni sebab kau banyak fakta menghafal kan. Bapak kita usah banyak tidak hafal. Kalau saya memang tak dapat hafal ni. Even yang saya sambung sekarang pun pasal maths, mostly maths, fizik apa semua begitu. Jadi memang saya rasa kepakaran saya dalam kira-kira begitu. Tapi disebabkan saya punya kelemahan sendiri, saya tahu sendiri saya memang memori saya cepat memang cepat lupa sejarah ni kan. Tapi memang saya berusaha betul-betul lah untuk belajar sejarah. Memang saya mau lulus SPM kan, kalau enggak memang enggak terus memang jadi penganggur aja kali. Tidak boleh apply apa-apa. Ya itulah, bukan saya di UMS nanti di rumah aja kali. Oke, itu aja lah bagi saya. Oli? Oke, jadi bagi saya sama juga sejarah ini dia banyak fakta yang perlu kita ingat. Macam contoh nama-nama tokoh tuh, pas tuh tempat dia di mana. Bagi saya masa saya tingkatan 1 pun saya memang susah dalam subjek sejarah. Tapi lepas saya coba push diri saya untuk belajar sejarah, saya memang rasa sejarah itu senang sudah. Boleh saya bagi tambahan gini? Oke, saya bagi tambahan di sini ya. Fun fact dia kan, sejarah ini kan macam story Pak. Jadi kan asal kalau cikgu mengajarkan yang siuk nih kamu tuh tidur kan. Betul ya. Paham. Itu kalau yang pandai baca kita. Kalau yang Kalau yang baca teks saja lemak. Lagi mata tidur. sama-sama benar-benar. Oke, sebelum kita sekarang macam panjang kita ucapkan ya sebelum kita teruskan. Ada kopi-kopi? Tidak. Ada. Jadi kami berehat dulu. Oke, sebelum kita kasih teruskan sesi kita seterusnya, kita take 5 dulu. Oke.
Oke, jadi siap-siapkan kita kupi-kupi ini boleh saya teruskan kan? Oke, jadi soalan yang seterusnya saya ajukan kepada Izwala kan? Oke. Boleh. Bagaimana sejarah dia boleh diajar supaya ianya memberikan impact? Ini macam mana mau cakap, since kita sebagai pelajar yang mau belajar sejarah nih, sebab itu macam saya rasa ngam lah juga soalan ini untuk saya. Sebab hari itu saya di UMS setahun yang lalu lah. Kami ada satu apa nih, Carnival Kokem nih, di mana ada satu kumpulan nih dorang buat tite pasal sejarah. Di situ syok lah dia pasal macam penjajahan Jepun masa tu. Memang literally bagi impact sama saya. Lepas tu memang sampai ke hari ni saya ingat dorang punya scene. Kenapa memang ada scene yang macam dorang punya sejarah tu. Lepas tu kenapa Jepun pergi serang-serang apa semua, macam mana tanah Melayu tangani masalah tersebut, begitu. Jadi saya rasa kita is one of the best cara untuk belajar sejarah. Itu salah satu lah macam mana. Bukannya kita selalu perlu ada di kelas saja kan. Iya, Dia boleh juga betul. kita pergi tengok macam pergi tengok begitulah. Ada lagi satu movie kan. Sekarang ni saya rasa macam banyak juga movie pasal sejarah Malaysia. Dokumentari gitu kan. Apa lagi kalau kuis macam dia terlalu overrated, macam selalu dibuat kan. Bolehlah juga, tapi ada setengah yang kalau dia suka menjawab tuh Kan, mungkin tidak dorang main berapa antam-antam kali saja tekan, begitu. Jadi dia macam kalau dorang main tekan-tekan ja, selalunya dorang main antam ja, mana dorang baca kan. Kalau saya Betul. begitulah. Tapi bagi saya itulah memang saya suka tuh. Mungkin saya boleh kasih cikgu sejarah saya nih kan? Boleh cikgu. Cikgu tidak lah. Oke, kalau bagi Oli pula, pernahkah cikgu kamu dia buat apa-apa kan yang bagi dia mengajarkan dia buat sesuatu terus dia bagi impact besar yang sampai sekarang apa yang diajar tuh kamu boleh ingat? Untuk saya, selalunya cikgu kami dia akan ajar terus saja. Oh, Allah. Tapi sometimes dia akan bagi cerita lah macam. Bagi saya dia berkesan lah. Cikgu ada apa-apa tambahan? Setakat ini Dena, teruskan. Oke, baiklah. Teruskan untuk soalan seterusnya. Oke, sekarang apa project atau activity yang seronok dalam kelas sejarah? Saya rasa yang macam tadi juga kan, begitu juga saya rasa macam activity ini mana tahu cikgu-cikgu boleh suruh dorang buat drama-drama pasal apa ni topik-topik kan, begitu. Jadi bila dorang buat tu kan dorang kan ada karakter masing-masing dimainkan. Jadi macam dorang ingat. Sebab dorang menjiwai. Iya, dorang menjiwai itu dorang punya role begitu. Ini based on apa yang cikgu sudah buat dan ada feedback lah. Semasa cikgu masih dalam practical, masih practical, satu activity yang boleh pelajar tuh dapat tangkap melalui komik. Tapi bukan cikgu yang buat komik lah, dia orang yang buat komik. Contohnya cikgu yang akan bagi tajuk. Contohnya 14 hari keganasan British di Sarawak. Itu contoh. Jadi dorang buatlah jalan cerita dia. Oke lah. So far dorang memahami lah begitu. Enjoy. Betul Itulah. cikgu. Sebab saya pernah jumpa ada satu komik yang pasal para semua. Begitu. Saya pernah jumpa tuh komik juga sebenarnya. Jadi dia memang Macam mana? Kalau macam kita baca betul-betul memang ingat lah. Tapi saya rasa memang cara yang bagus lah cikgu. Oke, baiklah. Soalan yang seterusnya, adakah tokoh sejarah yang menginspirasikan kamu, cikgu? Oke. Cikgu dulu lah kan. Cikgu. Semestinya ada. Memandangkan kita berada di bulan kemerdekaan. Oke, jadi tokoh sejarah yang cikgu minat dalam memperjuangkan kemerdekaan
Tanah Melayu ataupun sekarang nih Malaysia lah kan, itu Tunku Abdul Rahman lah. Oke, dalam dia di mana dia turun naik untuk untuk sign satu memorandum di White House. Jadi itulah perjuangan dia untuk memerdekakan kita yang ada pada saat ini. Oi Cing, itu ayat Betul juga tanpa nih tokoh tiada Malaysia pada hari itu. Iya, iya betul. Betul tidak? Betul. Bagi Za? Bagi Oli lah bercakap. Banyak Oke. sudah saya bercakap Oke, tadi. oke. Bagi Ali? Oke, jadi bagi saya tokoh yang saya inspirasikan tokoh Datu Pahaman. Oh. Sebab sepanjang saya belajar sejarah nih, kebanyakan chapter dia banyak cerita pasal dia. Jadi apa yang saya minat pasal dia ini, dia adalah seorang pahlawan yang dia dia ingin mengekalkan kita punya tanah Melayu macam tuh supaya tidak dijajah. Dulu kita dijajakan oleh tanah British, terus kita sengsara, tapi sebab oleh perjuangan tokoh-tokoh kita nih, kita dibebaskan macam tuh. Iya. Oke. Sekarang kita sudah tiba ke penghujungnya. Oke, untuk soalan yang terakhir. Apa pendapat terakhir tentang kepentingan kelas sejarah hari ini? Since dulu saya punya silibus KBSM, sekarang ke SSM. Sekarang ke SSM, saya nggak berapa tahu lah apa dia punya tajuk, kan lebih kurang saja. Lebih kurang. Lebih kurang aja apa semua. Jadi based on KBSM sama KSSM punya apa kan silibus apa semua. Memang apa yang kita belajar sejarah dari form 1 sampai form 5 kan bagi saya sejarah yang sampai sekarang saya ingat sampai sekarang saya ingat memang akan dibawa sampai bila-bila pasal kemerdekaan tanah Melayu semua. Memang dari kalau macam orang luar negara tanya pun, macam mana Malaysia apa boleh merdeka? Memang itu aja kamu akan jawab. Semua. Jadi memang bagi saya memang penting lah untuk belajar sejarah. Oli? Bagi saya kepentingan dia, macam yang kita tahu sejarah nih, dari sejarah dia tuh yang kita belajar tuh pasal negara kita saja. Jadi mau tidak mau kita mesti tahu asal usul negara kita dari mana macam mana begitu. Jadi nanti sama juga bila orang luar tanya macam mana begitu, kita boleh jawab terus. Ya, sama lagi kan kalau pasal sejarah nih dia bukan pasal macam mana kemerdekaan saja, Pak. Dia macam mana politik dan juga kaum-kaum tuh bersatu apa semua, macam mana ekonomi Malaysia nih terbangun, macam mana boleh terjadinya pergabungan relationship antara Malaysia dengan negara-negara antara bangsa, begitu juga. Ada tambahan? Tidak. Oke, jadi untuk kesimpulan episode ini kali, bagi pelajar, sejarah nih sangat penting dan wajib sangat lulus. Walaupun kita tidak minat, kita kena juga kasih lulus. Kita kena juga belajar. Kalau boleh Kalau boleh kenapa? Kenapa bilang macam yang Cikgu cakap? Macam yang Cikgu cakap, kita mempelajari sejarah nih macam supaya dia macam begini Pak. Kita sudah belajar sejarah dari kita sekolah rendah sampailah kita sekolah menengah. Lepas tu kita ambil SPM, kita gagal. Tidakkah dia sia-sia? Kan? Sama bagi yang dorang yang tidak minat di sejarah, dia ada banyak sangat cara untuk kita minat ataupun kita belajar supaya dia masuk otak dia efektif, itulah. Ya, macam yang Izwa cakap, dia kamu boleh dari komik kah, kamu tengok komik, tengok movie, ataupun theater, begitu. Dan itu saja. Ya, sebelum kita mengakhiri episode kita, ada apa-apa kata-kata? Tidak. Tidak. Sorry. Belajarlah sejarah untuk lulus SPM. Kita sudah sampai ke penghujung episode edisi spesial kemerdekaan. Kenapa belajar sejarah? Boring lah.
Jangan lupa follow kami di YouTube Just Talk Ba. TikTok Just Talk Ba. Instagram Just Talk Ba. Itu saja daripada kami, Just Talk Ba. Merdeka, 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 merdeka. Bye-bye.